Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi 28 Oktober 2025. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Bapa kami di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kami hari baru. Kami rindu Tuhan firman-Mu senantiasa menuntun perjalanan hidup kami. Karena itu berkati firman yang akan kami baca, dan biarlah senantiasa oleh tuntunan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk dapat melakukannya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bacaan kita pada hari ini dari Yoel pasal 3 ayat 9 sampai dengan 16. Firman Tuhan demikian. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang Israel. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di sepanjang kehidupan ini. Tema perenungan kita, harapan di lembah penghakiman. Paranu diong Lombok Pangraatasan. Ibu Bapak sidang jemaat kekasih Tuhan, hari Tuhan seringkali digambarkan sebagai hari yang besar, dahsyat, juga menakutkan. Hari di mana Tuhan datang sebagai hakim, di mana Ia akan membalas musuh-musuhnya atau para pemberontak. Sangat jelas dalam bacaan hari ini bahwa bangsa-bangsa diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri mereka berperang. Mereka diminta untuk mengubah alat-alat pertanian menjadi alat perang. Bahkan yang lemah pun diminta untuk turut dalam peperangan. Mereka juga diminta untuk pergi ke lembah Yosafat, yang merupakan simbol tempat penghakiman terakhir. Tetapi yang menarik ialah bahwa ternyata ketika mereka tiba di lembah penghakiman, mereka tidak akan menemukan lawan untuk berperang, melainkan diperhadapkan pada penghakiman, di mana Allah duduk sebagai hakim. Ini adalah gambaran bahwa bangsa ini nyaris tidak memiliki peluang, bahkan tidak akan ada pertempuran. Di sana semua bangsa akan dihakimi. Ibu bapak saudara-saudara, Yoel pasal 3 memperlihatkan dengan jelas bahwa penghakiman itu nyata dan melebihi dari yang dapat kita bayangkan. Namun di lembah penghakiman itu terdapat juga harapan. Gambaran itu disampaikan oleh Yoel setelah ia menggambarkan betapa mengerikannya hari itu. Ia menyerukan harapan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, benteng bagi Israel. Di lembah penghakiman itu ternyata ada harapan, yakni Tuhan adalah tempat berlindung.
Ini juga mau menegaskan bahwa tidak ada yang dapat diandalkan pada hari penghakiman. Tak ada yang dapat membebaskan kita. Setiap usaha kita tidak lagi berarti. Kita hanya akan selamat menikmati keselamatan ketika kita mengandalkan Tuhan, Sang Hakim yang agung itu. Sebab itu saudara-saudara, Ia adalah tempat perlindungan, kubu pertahanan kita sebagai umat-Nya. Amin. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Jadikan kami selalu hidup menurut sabda firman Tuhan, melakukannya dalam semua perjalanan kami, sehingga oleh firman Tuhan pada kesempatan ini kami dimampukan menikmati kekuatan di dalam iman pengharapan menanti hari Tuhan itu. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan sebagai Hakim yang agung, satu-satunya yang akan menjadi sumber segala kekuatan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau tuntun kami semua, sehingga dalam perjalanan hidup ini kami selalu menikmati kasih dan karunia Allah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bergumul Tuhan selalu hadir di sana, yang kehilangan karena duka cita Tuhan hiburkan. Juga yang bersuka cita sempurnakan sukacita mereka, sehingga selalu menikmati kekuatan daripada Allah sendiri. Ini doa kami di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan syukur kepadamu. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, demikianlah renungan harian kita edisi Selasa 28 Oktober 2025 dari Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Kami menyapa kita semua selamat pagi, salam sejahtera, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati saya dan ibu bapak, saudara-saudara. Shalom.